Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada dosen MK mata kuliah Bahasa Inggris Basic, yaitu Bapak Heri Wardana. Saya atas nama Rankesan Bihaki, Prodi Pendidikan Ekonomi, ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh beliau, tugas UAS, yaitu tentang preposition of place. Preposition of place berarti kata depan yang menunjukkan tempat atau lokasi. Tidak hanya terdapat satu macam saja. Preposition of place juga masih terbagi ke beberapa jenis. Biasanya hal ini ditentukan oleh lokasi atau tempat yang kamu maksud. Salah satu preposition of place yang tentunya sudah akrab di telinga adalah kata at. Biasanya dalam menunjukkan waktu, kata at digunakan untuk menunjukkan alamat, yaitu contohnya at go to Subroto Street, at Merku Buana Street, menunjukkan gedung atau tempat yang besar dan luas. At the park, at the mall, menunjukkan nama daerah atau suatu tempat saat sedang melakukan perjalanan. At a Perikinel Parawang. Selain preposition of place yang sudah disebutkan di atas, yang tadi saya sebutkan, I speak to example today, ada pula jenis preposition of place lain, yaitu in. Sebenarnya fungsi dari at maupun in tidak jauh berbeda. Sama halnya dengan at, profesi in juga bisa kamu gunakan untuk beberapa fungsi berikut. There is an example. In the city hall, in the city garden. And second, in the restaurant, in the bookstore. And second, in Malang, in Vietnam, in Australia. This is an example is kalimat in. Profesi of time. Nah, fungsi profesi tidak hanya mengawali keterangan tempat, juga keterangan waktu. Tak jauh berbeda dengan profession of place. Profesi yang satu ini juga terdiri dari beberapa jenis yang penting untuk kita pelajari. Berikut adalah beberapa contoh penjelasannya. Profesi yang satu ini biasanya digunakan untuk menjelaskan keterangan waktu yang berupa jam atau suasana. Example, waktu yang berupa pukul 11 siang pada siang hari dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa contoh kalimat dengan preposisi at and yang digunakan sebagai preposition of time. The example from preposition of time, this is I go to school every day at 9 on. My friends usually come home at night. Sebagai preposition of time, kata on digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu yang berupa informasi tentang hari, tanggal, atau hari spesial untuk perayaan, seperti tahun baru atau Natal. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan on yang tepat sebagai preposition of time kalimat atau kalimat bahasa Inggris. I'm speak the kalimat preposition of time is from kalimat on. I'm went to the park on Saturday night last weekend. And second, I went born on Sunday, November 20 tahun 1994. My sister come home last year on Christmas Day. This is the example from preposition of time. The next
preposition of direction. Nah, kalimat suatu macam dari preposisi yang juga tak kalah penting adalah preposition of direction. Ini artinya preposisi yang digunakan berfungsi untuk menunjukkan arah. Ada macam-macam preposition yang bisa kamu gunakan, yang kita bisa gunakan dalam kalimat demi menunjukkan informasi tentang arah. Intro. Preposisi yang satu ini menunjukkan arah yang diambil oleh seorang saat bergerak atau berpergian. Tak hanya itu, preposisi yang satu ini juga menunjukkan suatu benda yang digerakkan. Salah satu contoh kalimat yang dengan tepat menggunakan posisi intro adalah this is the example to kalimat intro. The example to one, he jumped intro to see, and second, I am pushed him intro the bookstore. This is the sequel to kalimat intro. And second, kalimat conjunction. Pengertian conjunction. Conjunction adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, ungkapan dengan ungkapan, atau kata dengan kalimat, dan lain sebagainya. Kata sambung ini bersifat tidak variabel, artinya tidak berubah, baik menjadi baik menjadi jamak dan adapun menjadi punya jenis kelamin. Sebagai kata benda, noun atau kata ganti pronoun. Contoh, the example the kalimat conjunction. Anto and Daddy come to my house last night. Anton and Daddy datang ke rumah semalam. She takes the book and writes his name on the first page. Dia mengambil buku itu dan menuliskan namanya pada halaman peserta. This is the example the kalimat conjunction. Lalu kita beralih ke jenis-jenis kalimat conjunction. Conjunction terdiri dari satu, konjungsi atau kata sambung koordinatif. Koordinat konjungsi adalah kata sambung dan digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau kata-kata yang mempunyai tingkatan yang sama atau sederajat. Biasanya kata sambung ini disebut dengan istilah korelatif. Conjunction adalah dikatakan ini selalu berpasangan satu sama lain berdasarkan pengertiannya. Maka coordinating conjunction dapat dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu one is cumulative conjunction. Cumulative conjunction, this is salah satu kata sambung yang digunakan untuk menambahkan atau mengumpulkan berikut ini, yaitu kata sambung conjunction. The example kalimat cumulative conjunction, and dan also juga, but and dan allows dan juga, well as dan juga, I like with seperti itu juga, again lagi pula, bersidis di samping itu juga, in addition tambahan lagi, for harmless lebih lagi, dan lain sebagainya. Lalu kita beralih ke kalimat interjection, kata seru. Kalimat interjection, pengertian kalimat interjection adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan suatu perasaan atau pikiran yang kuat secara tiba-tiba, terasa atau muncul, seperti suatu perasaan atau pikiran yang kuat secara tiba-tiba atau muncul, seperti kegembiraan, kesedihan, kesetujuan, kejamuan, semangat, perhatian, kecelakaan, tertawa, ejekan, dan lain sebagainya. Lalu kita kalimat infinitive participles and gardens. Apa sih pengertian infinitif? Adalah kata kerja dasar yang mengalami perubahan bentuk baik karena perubahan waktu, tenses, atau penambahan akhiran huruf
seperti is. Kata kerja ini dalam beberapa referensi sering disebut dengan berikut kata kerja pertama yang disingkat dengan V1. Misalnya, see melihat, hear mendengar, look melihat, go pergi, go pergi, smoke merokok, write membaca, speak berbicara, dan lain sebagainya. Satu jenis-jenis imperatif. Pada umumnya jenis-jenis imperatif kata kerja dasar dibagi atas dua macam, yaitu infinitif what, how, to, lalu ada juga lalu berdasarkan struktur kalimat bahasa Inggris base emphasis yang tepat digunakan. Lalu kita masuk ke kalimat sentences, kalimat. Nah, pengertian sentences atau yang dikenal sebagai kalimat merupakan sekumpulan kata yang mempunyai paling sedikit satu subjek pokok kalimat dan satu predikat sebutan kalimat. The example from the kalimat sentences. This is I go to the school every day and with my friend Nelly. Itu adalah kalimat. This is the kalimat sentences. Oke. And kalimat simple present tense dan present continuous tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menjelaskan peristiwa, kejadiannya atau tindakan yang terjadi di waktu sekarang dalam bentuk sederhana. The example, sebelum saya mengartikan atau membaca sebuah kalimat example to simple past tense, ada sebuah rumus simple dalam present tense. Positif verbal yaitu subject plus verb one plus is. He writes a letter, dia menulis sebuah surat. This is example the kalimat simple present tense, subject plus verb and verb one. And nominal is plus I'm plus nominal. See the example, he is a clever student. And negative verbal dan negatif nominal, the example to subject. The rumus, this is a subject plus do plus not plus infinitive. The example, he done with a letter. Simple past tense dan simple future tense dan simple future tense. Simple past tense adalah sebagai bentuk kalimat yang menerangkan peristiwa yang terjadi atau pekerjaan dilakukan pada waktu lampau pada bentuk sederhana dan diketahui pula waktu terjadinya peristiwa atau pekerjaan yang dilakukan itu. The kalimat positif, this is a subject, verb 1, verb 2, and past tense, atau subject to be atau word plus noun, adjective, adverb, dan penggunanya to be dan penggunanya to be he, I, you. The example, he hated to old one. They were in my kitchen. Fungsi simple past tense. Fungsi simple past tense dapat digunakan untuk sebagai berikut. A. Menyatakan suatu peristiwa atau kejadian yang dilakukan di masa lampau dan diketahui pula waktu terjadinya hal tersebut dilakukan. The example to kalimat berfungsi to kalimat simple past tense. This is I met a beautiful moment last night. And second, he was not here yesterday. Lalu yang kedua yaitu menyatakan suatu peristiwa atau kejadiannya yang sudah dilakukan dan telah selesai di waktu sama di masa lampau. The example, the kalimat simple past tense.
We won today, GT 5 yesterday. Okay, enough. Okay, I'm speak here to presentasi. Thank you for watching my presentation. Thanks for docent to English language for me to study by speak English. Thank you. Hina for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.